Gus kan, anaknya yang nyusu bareng ikut-ikutan gemuk lagi. Sampai tekan wedusnya meluan lenguman nih. Anak wedusnya sampai kurus lenguman, tambah akeh sampai tekan suci. Kalimatus santiyah sampai jadi wong suci. Sebab apa? Senang bagija ketika menyusui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai yang namanya kalimatus santiyah itu lebih memprioritaskan Nabi Muhammad ketimbang anak-anaknya. Begitu. Jadi mendapatkan istimewa yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umatnya yang begitu sudah lama sekali ribuan tahun silam kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masih merasakan cahayanya sampai dengan saat sekarang ini, pancaran nur Muhammad. Pada akhirnya kita iman, pada akhirnya kita Islam, pada akhirnya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kadang atau mungkin yang sering rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka aktualisasikan rasa bahagia cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad ini di bulan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah padu senang banget. Bukti bahwa kanjeng Nabi lahir tulis senang. Yang biasa bilangkan berbagi duit, misalnya tangga-tangga bisa cilik-cilik berbagi misalnya. Nah, satu waktu pengen bagi-bagi segar kuning dalam rangka apa? Maulid. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada rezeki undang tangga batuk sedulur kumpulakan, ayo baca tiba, ayo baca maulid barzanji, ayo baca burdah, apa menikah model mengkotor. Masya Allah, insya Allah rezekinya akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aneh. Nah, begitu luar biasanya Maulidun Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita peringati bersama, rasa bahagia bersama. Tapi ana wong model-model sebelah mana ngomong Maulid Nabi itu kalau Maulidun Nabi itu syirik. Aduh, masa mana-mana kah? Ini sih modelnya langkah kayak aja sih ya. Insyaallah. Jangan lagi mengaktualisasikan kecintaan kanjeng Nabi kepada kanjeng Nabi, jadi omong syirik. Bagaimana? Apa sih isinya maulid kanjeng Nabi ini? Berjanji ya sholawatnya pirang-pirang, lipat sholawatnya pirang-pirang. Bukankah yang namanya sholawat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai Khaliq yang menciptakan kanjeng Nabi Muhammad SAW bersolawat kepada kanjeng Nabi. Malaikatnya pun diperintahkan bersolawat, kitanya pun manusia umat kanjeng Nabi diperintahkan pula untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Puji Allah ebit. Nah, setelah dia di rombongan tadi pegel itu. Dan yang namanya sholawat kepada kanjeng Nabi itu adalah sesuatu yang paling istimewa. Apa keistimewaannya? Di antaranya adalah ketika Allah memerintahkan sholat, mustahil Allah sholat. Ketika Allah memerintahkan zakat, mustahil Allah zakat. Ketika Allah memerintahkan haji, mustahil Allah haji. Tapi ketika memerintahkan sholawat, Gusti Allah sholawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini di antara keistimewaannya. Dan ini mumpung bulan Maulid, dia perbanyak baca sholawat lah.
dua rezeki kemungkinan itu sholawat paling beli sholawat bisa diterima nih sholawat so akeh-akeh insya Allah tidak ada dampak negatif. Kenapa? Karena perintah Gusti Allah. Perintah Gusti Allah masalah ada dampak negatif kan tidak mungkin. Dan kita semua itu harus tahu apakah kita ini betul-betul sudah mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau belum. Yang mau ditakoni sampean kabeh misalnya sampean teman beli di mata Kanjeng Nabi Muhammad. Teman boten. Teman beli Kanjeng Nabi. Teman cangkem. Takut masa teman beli jawabnya beli kan beli mungkin. Gimana? Cerita kali teman beli teman nyatanya ada teman yang cangkem kali hati. Hah? Dia kali hati. Ngomong teman sih, masa ngomongnya teman kan enak kalau mata Kanjeng Nabi. Nah artinya kita itu sebetulnya bisa mengukur apakah kita ini sudah mencintai Kanjeng Nabi atau belum. Ya kan saja. Dari Siti Aisyah yang demen Kanjeng Nabi Muhammad itu bukti akeh maca sholawat. Karena akeh maca sholawat maka dia akan mendapatkan al-wusul ila syafa'atih, akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa suhbatihi fil jannah, dan akan menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Sholawat insyaallah. Bagaimana pula zamannya aduh, kalau Kanjeng Nabi itu kan aduh bisa seupatan ratusan tahun zamannya ngetip, tapi masya Allah dalam urusan cinta, dalam urusan rindu, hati ini seringkali kemudian bergetar ketika bersolawat menyebut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada getaran semacam itu? Kalau kita mau meneliti, nyatanya memang ketika kita membaca sholawat, ngaturakan sholawat dumateng Kanjeng Nabi, ngaturakan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Muhammad niku jawab salam, jawab sholawat, ulang-ulang kabeh. Maka gemeter. Mulai kan dimengerti, dipaham. Tapi dengan begitu, yang paling kelihatan karena sebab bacanya sholawat itu semakin banyak, semakin rindu, semakin menyenangi, lebih pengen utul kalau sholawat, maka banyak sekali keajaiban yang akan dirasakan oleh kita semua. Rezeki jadi tambah gampang, jaminan. Nah, kang maca sholawat itu hajat dunia, hajat akhirat bakal kabeh disiapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita tekankan. Apalagi kalau misalkan tadi kaitannya dengan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah benar kita sudah mencintai Kanjeng Nabi? Gusti Allah beritahu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah fil amr. Perintah Gusti Allah maring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kongkon dawuh, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba' dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
meluan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah syarat. Kita kalau misalkan ditanya apakah kita cinta Allah, cinta. Apakah kita cinta kepada Kanjeng Nabi, cinta. Kepada kedua-duanya kita mencinta. Tapi di sini ada sebuah syarat. Ketika ditanya apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, syaratnya kudu meluan Kanjeng Nabi. Jadi namun ngaku demen Gusti Allah, ya berarti kudu meluan Kanjeng Nabi. Namun durung meluan Kanjeng Nabi, dia durung demen Gusti Allah. Masih bodoh. Kanjeng Nabi kan dengan berbagai macam keistimewaan kita mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi itu yang masih sangat jauh sekali, dari mulai perilaku, dari mulai perkataan, bagaimana menjaga matanya, bagaimana menjaga telinganya, bagaimana menjaga mulutnya, seluruh anggota tubuhnya, tingkah lakunya itu fattabi'un, meluan Kanjeng Nabi. Lah kalau ini adalah merupakan syarat, berarti kula kabeh iki kudu paham tingkah laku perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang digambarkan oleh ribuan hadis Nabi Muhammad SAW. Bilang-bilang, makanya orang itu ketika semakin dia berilmu, semakin bertambah kualitas imannya. Tambah akeh ilmu, tambah akeh atau tambah bernilai kualitas imannya, Islamnya. Tapi kalau misalnya dia beli belajar, beli apa, beli luru ilmu, beli apa, beli marak ning kiai, beli apa, tekan pengajian beli, ya semua itu. Maka diantara sampai Kanjeng Nabi, siapa yang ngomong ngadue ulama, maka pasti petang, jimat, harus petang sih mendingin jimat itu. Kenapa dikatakan petang jimat? Sebab ulama itu adalah orang yang menjadi warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Karena pewarisnya para nabi yang beliau inilah yang nanti akan menuntun, yang akan mengarahkan kita semuanya bagaimana beragama dengan benar, bagaimana beribadah dengan benar. Sing berlulu ulama barang anu madui, barang anu beli kenal acan, iya peteng rubet. Ya contohnya gampangnya, kemarin itu kan kita belajar tentang najis, ya, belajar tentang sholat. Ternyata sholat kita tentang najis itu, misalkan banyak yang nggak paham bagaimana mandi dulu, misalkan itu kan belakang semua kalau nggak paham itu kan. Itu salah satu bukti. Ya pantas mau alim khairun min ibadatil jahil. Turuwe wong alim itu lebih bagus ketimbang ibadah wong bodoh. Bayangkan, turuwe wong alim lebih bagus ketimbang ibadah wong bodoh. Kenapa begitu? Wong alim turu nganggo ilmu dihitungnya ibadah. Wong bodoh ibadah bagian ahli ibadah semua luar biasa ibadahnya, tapi beli nganggo ilmu. Karena beli nganggo ilmu ibadah bisa belarang. Maka sebab itu dekatilah para ulama sebagai warasatul anbiya, supaya apa? Supaya bisa fattabi'uni, meluan Kanjeng Nabi. Sing lebih paham ulama. Jadi para ulama insya Allah kenal Kanjeng Nabi, harus kenal Kanjeng Nabi mulai demen, harus mulai demen kalau meluan. Harus meluan fattabi'uni,
yuhibbukumullah. Ari kula sampeyan kabeh wis demen ning Kanjeng Nabi, wis meluwan Kanjeng Nabi, saya Gusti Allah demen. Jadi cara Gusti Allah pengen demen ning wong iku ya kudu demen dikit ning Kanjeng Nabi. Wasilah itu ya demen Kanjeng Nabi dikit, meluwan Kanjeng Nabi dikit, demen Kanjeng Nabi dikit, wis meluwan oleh Gusti Allah demen. Aris Gusti Allah teman karena dia melakukan kesunahan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sholat, itu sholat wajibnya, anak sholat sunnah. Ya kan? Ibadah-ibadah sunnah yang lain dia lakukan dalam rangka fattabi'uni. Oleh pada akhirnya Gusti Allah teman. Aris teman dikisahkan di dalam sebuah hadis qudsi bahwa tatkala Allah mencintai seseorang, maka kemudian Allah akan memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, kemarilah, aku telah mencintai si fulan. Jadi namun harus akeh sumahe melawan Kanjeng Nabi, toli gusole temen, harus temen gusole undang malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku telah mencintai si fulan, wong. Salah sijinya wong. Aku telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Gusti Allah perintah ning malaikat Jibril, maka cintailah fulan. Ketika sudah mencintai si fulan, maka kemudian malaikat Jibril ini memberitahukan, menyampaikan kepada seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah telah mencintai si fulan, maka hendaklah kamu sekalian mencintai si fulan. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah, otomatis seluruh penduduk langit mencintai si fulan. Dan pada akhirnya berita bahagia ini turun sampai ke bumi, dan pada akhirnya orang-orang yang ada di bumi pun mencintai si fulan. Makanya dia aneh kalau misalnya anak wong kan didemenin Gusti Allah, tiba-tiba wong pada marah ya. Kemana kiai-kiai dia boten. Kiai ke kebol, wong marah beli anu pada Gendus balik kamane sing gendus balik anaman kang teka. Berangkat. Ya, di dalam rangka apa? Empuh tiba-tiba kayak semacam ada sebuah getaran-getaran yang ada di dalam hati manusia yang mengisyaratkan bahwa itu adalah minallah, yang kemudian menggerakkan untuk dekat kepada para ulama. Ya, ini penting saya sampaikan. Artinya hal-hal yang semacam ini perlu kita tahu dan perlu kita sadari, sehingga kita betul-betul tahu bahwa kita ini seperti apa sih. Jangan-jangan kita ini menjadi orang yang berprestasi itu hanya sebuah prasangka saja. Prasangka itu prangsai. Dari prangsai itu dengan tutup benar. Prangsai. Kalau prangsai wis jadi wong bagus berarti bagus dulu. Prangsai dari wong bagus berarti dulu bagus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Berarti Gusti Allah wis teman. Yahbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ari Gusti Allah demen ning si fulan, demen ning wong, karena wong mau melawan Kanjeng Nabi, maka Gusti Allah ngapura dosa-dosa si fulan. Jadi Gusti Allah demen ku diapura kabeh dosa. Diapura. Itu bentuk kecintaan Allah kepada seseorang. Jadi mustahil namun Gusti Allah wis demen ning manusia toli dosa diampura, ini mustahil. Pasti ketika Allah sudah mencintai manusia, hal yang paling awal yang dilakukan oleh Allah adalah mengampuni
diampuni 10 dosa-dosa. Barang kita berweruh dosa diampuni dulu kan berweruh. Lewatan. Tapi seweruh. Dosa diampuni kabeh insyaallah berweruh. Berweruh. Dosa kang dosa kang kiyat, dosa kang maning, kang bakana, kaning kanan, karo sapa, mengkanan, mengkengeng, pirang-pirang. Namun digulati, diingat-ingat tuh kira-kira nabi ada dosa. Namun dulu sampai tekan nangis dalam ampunan Gusti Allah, dosa mau masih dicatat di Gusti Allah. Makanya dosa itu diantara syaratnya diampuni Gusti Allah, diampunan Gusti Allah, kudu sampai tekan nangis. Orang berarti nangis wangen. Dewa pengen nangis tapi bisa nangis. Pengen dalam ampunan Gusti Allah sampai nangis-nangis bisa. Memang bisa dipaksa. Nah, kalau semacam itu maka yakinilah bahwa Allah adalah Maha Adil. Bahwa Allah akan membalas seluruh apa saja amalan-amalan kita semua di dunia ini. Yang baik amalan kita dibalas dengan kebaikan. Amalan keburukan yang dilakukan oleh kita dibalas dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah itu sehingga kita betul-betul bisa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Tadi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gusti Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Masya Allah. Maka dengan adanya Maulidun Nabi, dengan adanya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mari kita sambut dengan sebuah kebahagiaan. Buktikan bahwa kita ini benar-benar umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya paling beli bulan Maulid ya, senang sholawatan atau buka-buka kitab Maulid, sejarah-sejarah Kanjeng Nabi diperpahamkan. Apa manusia urusannya kalau sholawat? Insya Allah, karena sholawat itu diantara hal yang paling wajib yang dilakukan oleh manusia. Contoh sembahyang lakukan sholawatnya beli itu kan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kudu sampai tekan ngomong minimal. Beli tekan ngomong sembahyangnya bisa. Jadi kudu sholawat wajib. Ning sedina paling beli anak 5 waktu kanggo maca sholawat. Di antara tujuan dilakukannya sholat adalah untuk membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Ning jure sembahyangku di antara anak sholawat. Oleh karena sembahyang yang arane sholat. Karena seperti ini berarti sholawat itu diantara yang kemudian membersihkan diri kita dari noda-noda kemaksiatan. Berarti kalau begitu semakin banyak kita membaca sholawat di luar waktu sholat itu sendiri, maka akan lebih mendekatkan diri kita semuanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita baca sholawat sekali Kanjeng Nabi balas. Ada sholawat di Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi jawab mandikan dongeng Kanjeng Nabi. Hari dongeng Kanjeng Nabi ku mustahil di akul, jadi pasti dijawab. Orang anu baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Sholawat dan salam aku persembahkan untukmu wahai Tuhanku wahai Rasulullah. Oleh Kanjeng Nabi jawaban di sholawat salam itu kabeh.
ketika doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita lebih sering lagi, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang akan kita rasakan. Makanya beli aneh kalau misalnya kiai-kiai kalau marah curhat kiai udah kemungkinan sholawat pesnya, sholawat pesnya. Sholawat apa kiai pengen apa ya sholawat terserah. Pengen sholawat Jibril, letak si asli Sallallahu ala Muhammad mana? Pengen misalnya Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad mana? Pengen Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mana? Maka ada sebuah makalah ketika kita pengen jadi orang yang mudah gampang segala-galanya hajat tuhir batine maca sholawat minimal ping 1000 sedina. 1000 ping 1000 sedina. Nah, bulan-bulan mikirnya sholawat ya. Hah? Pimpira, anak ping 1000. Langka, ya pantas mau mungkin ini capeknya. Jadi kalau pengen merubah diri kita itu sholawat ping saya sedikit yakin bayangannya saya sisi yang suwe sedikit saja belinya paling-paling ya setengah jam suwe-suwe Sallallahu Muhammad 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 10 kan rusak kebijakan harus bisa mungkin insya Allah gampang kan malah namanya karena gue sholawat Ibrahimiyah ping saya mungkin tulis sholawat Ibrahimiyah kan berikut karena ini sembahyang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagi sewu ampun yes bisa ya kontak lagi bisa sing dapat kamu sholawat. Tapi kalau misalnya jadi kan sholawat niku esuk 500, bengi 500, atau sore 500 wis paling top. Pengen apa bayar di sekolah. Tapi ya dulu sekali dulu terus-terusan. Kenapa? Karena Ibrahimiyah di samping Kanjeng Nabi mendoakan keluarganya, mendoakan Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim dan berikut keluarganya. Sedangkan Kanjeng Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Orang didomakan Kanjeng Nabi Ibrahim berikut keluarganya. Ya Kanjeng Nabi itu kan pada kegawa kabeh. Sebab Abul Anbiya. Lalu di antara keistimewaannya Nabi yang manjing sembahyang Kanjeng Nabi Muhammad karo Nabi Ibrahim kan saja maka itu kan. Lalu cerita nama Kanjeng Nabi Ibrahim ya begitu luar biasa. Makanya di antara keistimewaan Kanjeng Nabi Ibrahim niku dipai julukan di Gusti Allah Khalilullah. Kasih Gusti. Padahal Kanjeng Nabi Ibrahim itu sugih dikira kita. Kanjeng Nabi Ibrahim itu sugih dikira kita. Namun sekian miliarder. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi Ibrahim itu duwe peternakan. Jumlahnya sampai ribuan. Peternakan itu ribuan. Aja maning ternake kirik sing jagae bekah 12.000. Kirik berarti ternake itu dah. Wah, sudah kira-kira 12.000 kiriknya Nabi Ibrahim aku
Terus sugih beli kira-kira. Masya Allah. Tapi semua sugih beli kira-kira dijulukin Gusti Allah Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Malaikatnya protes, Gusti Allah, Gusti, masa Kanjeng Nabi Ibrahim disebutnya Khalilullah? Wong semuanya sibuk, semuanya sugih, dunia baik, sering ngomong kan. Jadi disebutnya Khalilullah, dipantas-pantas saja kayak malaikatnya. Malaikatnya lebih paham, Gusti kan lebih paham. Tidak luar. Membeli gandel, tak kemana belas, daerah kemana dengan Nabi Ibrahim. Nyata, yang malaikat pun ngetes kan Nabi Ibrahim. Takoni, wahai Ibrahim, ini semuanya bilang-bilang sugih ngarep-ngarep dari siapa? Sampai kabeh bilang-bilang itu, cari kanjeng Nabi Ibrahim. Sekian lagi deke isun. Sebab dibanding Gusti Allah, suatu saat nanti akan balik maning Gusti Allah. Jangan lupa. Maning peternakan begitu banyak yang aku miliki, kata Nabi Ibrahim. Namun Gusti Allah ngongkon isun kokon nyembelih anaknya isun kang Ismail arep tak lakoni. Sebab itu koton awal-awalnya. Akhirnya dengan karena ucapan kanjeng Nabi Ibrahim kepada malaikat yang ngetes ketika itu, akhirnya diperintahkanlah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Oh, ini pengorbanan cinta kepada Allah namanya. Tapi kalau misalnya sampai mimpi, kalau kau menyembelih anak, setan, jangan melu-meluan. Ingin kanjeng Nabi Ibrahim dengan Nabi sampai sama. Pengorbanan begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita lulus kan, kalau disembelih Nabi Ismail diganti wedhus Gusti Allah. Lah sholawat, maning-maning sholawat. Jadi coba, nggak mesti kemudian ditakar, dihitung-hitung. Sekarang jago sholawatan enak. Mau misalnya bisa ya ada cangkemnya hati, mau bisa. Dari cangkemnya kan komatnya kan izin sama dia apa bisa. Dari hati kan dulu. Kayak baca sholawat Fatih ya bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. Jawab bagus, incangkem ya bagus. Tapi aja cepet-cepet baca sholawat terus siji-siji. Pengennya sendiri Nabi Sewu, jadi ngejar Sewu. Mata sholawat itu Rasulullah Muhammad Muhammad cepet. Yang beli belajar tapi pegel. Nah, ma'asyar muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buktikan bahwa kita ini benar-benar mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung bulan Maulid, mumpung burung rolas Maulid durung, ya kan? Sampai awal-awal bulan awal bagian sholawatnya diakhiri. InsyaAllah dengan diperbanyaknya kita baca sholawat, menekan tanggal rolas bulan awal, yang paling beli minimalnya oleh kesyafaatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai tekan mimpi sih wow, istimewa pisan gua. Mimpi ketemu kanjeng Nabi, masya Allah, wong hebat. Kekuatan panjenengan kabeh mimpi ketemu kanjeng Nabi, cepat cangkeme ada cerita sama-sama. Dewek bae sebut. Termasuk ning Rabi, termasuk ning lagi ya, anaknya aja meneng terus. Yang jelas saya mimpi ketemu kanjeng Nabi bener. Sebab dari kanjeng Nabi namun ada wong mimpi ketemu Yesus berarti bener
sebab kang aran iblis jin setan berkekayanan itu bisa jumpai kanjeng Nabi. Ya mudah-mudahan kabeh bisa ketemu kanjeng Nabi di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum semoga mawon kami berpangapunten. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi